Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran IPS di MI atau SD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahma Nikmatul Fauziah dengan NIM 1262052132114 dari kelas PGMI 5D. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pendekatan pembelajaran IPS. Pendekatan pembelajaran IPS MISD merupakan suatu jalan, cara, atau kebijakan yang ditempuh oleh guru juga siswa untuk mencapai tujuan pengajaran. Apabila kita melihatnya dari sudut bagaimana pengajaran atau materi pengajaran itu di sekolah. Pada hakikatnya, materi pembelajaran IPS di sekolah banyak mengandung konsep-konsep yang bersifat abstrak sehingga diperlukan model atau pendekatan yang tepat untuk mengajarkan IPS agar siswa lebih mudah memahami konsep yang terkandung dalam setiap materi yang dipelajari. Adapun macam-macam pendekatan pembelajaran IPS. Yang pertama, pendekatan konsep. Kedua, pendekatan inquiry atau discovery. Ketiga, pendekatan keterampilan proses. Keempat, pendekatan ekspositori. Kelima, pendekatan interaksi sosial. Keenam, pendekatan konstruktivisme. Ketujuh, pendekatan tingkah laku. Dan yang kedelapan, pendekatan contextual teaching and learning atau CTL. Yang selanjutnya adalah strategi pembelajaran IPS. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Adapun macam-macam strategi pembelajaran IPS. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositoris, yaitu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi secara optimal. Kedua adalah strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran ini menekankan pada penggunaan masalah aktual sebagai satu pembelajaran yang menantang dan menarik. Ketiga, strategi pembelajaran kontekstual. Dalam pembelajaran ini, pendidik membantu dan mengarahkan materi pembelajaran kepada situasi dunia nyata peserta didik. Keempat, strategi pembelajaran afektif, yaitu bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif dan untuk mencapai dimensi lainnya. Kelima, strategi pembelajaran inquiry. Pembelajaran ini menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Keenam, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi ini merupakan suatu strategi pembelajaran yang bertumpu pada proses peningkatan kemampuan berpikir peserta didik melalui telaah fakta-fakta. Dan yang ketujuh, strategi pembelajaran kooperatif. Strategi ini merupakan salah satu pembelajaran di mana aktivitas kegiatan pembelajaran dilakukan guru dengan menciptakan kondisi belajar yang memungkinkan terjadinya proses belajar sesama peserta didik. Materi yang selanjutnya adalah metode pembelajaran IPS. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pengajaran IPS berarti suatu jalan atau cara yang dilakukan dengan teknik-teknik tertentu sehingga dapat mencapai suatu tujuan, yaitu memahami, menghayati, dan mengamalkan terhadap nilai-nilai pengajaran IPS. Adapun macam-macam metode pembelajaran IPS. Yang pertama, metode ceramah. Metode ini menghendaki siswa harus mendapatkan informasi yang sama dalam jumlah siswa yang banyak. Kedua, metode diskusi. Metode ini terfokus pada pembahasan dan pemecahan suatu masalah atau topik dengan cara bertukar pikiran atau pendapat atau gagasan. Ketiga, metode demonstrasi. Merupakan cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari.
Keempat, metode eksperimen. Metode ini menekankan cara penyajian pembelajaran dengan cara menugaskan siswa untuk melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri tentang sesuatu yang dipelajari. Kelima, metode tanya jawab merupakan cara penyajian pembelajaran dalam bentuk pertanyaan yang dikemukakan oleh guru yang harus dijawab oleh siswa. Dan yang keenam, metode karya wisata, yaitu cara penyajian pembelajaran dilakukan dengan membawa peserta didik keluar dan mempelajari berbagai sumber belajar yang terdapat di luar kelas. Materi yang selanjutnya adalah teknik pembelajaran IPS. Teknik pembelajaran ini merupakan cara guru dalam menyampaikan bahan ajar yang telah disusun dalam metode berdasarkan pendekatan yang dianut. Teknik yang diaplikasikan guru ini bergantung pada kemampuan guru itu dalam bersiasat atau memutar otaknya agar proses belajar mengajar menjadi lebih baik. Adapun macam-macam teknik pembelajaran IPS. Yang pertama, teknik pembelajaran untuk mengaktifkan kelompok. Kedua, teknik mendapat umpan balik. Ketiga, teknik pembinaan keakraban. Keempat, teknik perumusan tujuan. Kelima, teknik pembelajaran untuk mengaktifkan individu. Dan yang keenam, teknik curah pendapat. Sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.